Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini disertai dengan rahmat dan berkah Allah subhanahu wa ta'ala. Kesempatan yang sangat berbahagia ini insyaallah kita lanjutkan kajian fikih kita. Hari ini kita lanjutkan hadis berikutnya di dalam kajian Bulughul Maram. Kalau tidak keliru masih dalam masalah wudu. Iya, masih dalam wudu. Saya sudah sampaikan, kalau nggak keliru juga saya sudah sampaikan tata cara wudunya apa belum itu ya. Nanti mungkin singkat saya sampaikan bagaimana cara berwudu dengan benar dan baik mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai semua hadis tentang wudu ini, hanya tinggal beberapa lagi akan tuntas. Ya. Hanya untuk mengulang, tidur membatalkan wudu, tidur yang seperti apa yang membatalkan wudu? Ya udah itu kan? Ya. Hanya sekedar untuk mengulang dengan mengatakan qala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam al-ainu wika'us sahih. Fa idza namatil ainani istatlaqal wika. Artinya kalau seandainya dalam keadaan tertidur, ya, subhanallah, dalam keadaan tertidur tapi lubang dubur yang kita miliki ini tertutup, maka kita ini tidak batal wudunya, iya. Tapi kalau seandainya dia lama kebuka sambil bersender gini atau ke belakang atau seperti apa lalu terbuka, lubang duburnya tidak tertutup, maka wudunya itu adalah batal. Seperti itu, iya. Bagaimana kalau ngantuk? Ngantuk itu tidur hanya sekedar duduk tapi tidur hanya teklak-tekluk gitu tuh. Begitu ya. Itu namanya dalam gini, kalau tidur ya naum, tidur itu naum. Makanya dalam salat subuh ada kata-kata as-salatu khairum minan, iya, as-salatu khairum minan naum, artinya salat itu lebih baik daripada tidur. Naum itu tidur. Tapi ada yang namanya nuas, nuas itu ngantuk. Nuas itu ngantuk, ya. Lalu yang namanya begini nih, itu sudah masuk ngantuk belum tuh? Sudah ngantuk, itu juga sama ngantuk, tapi ada kelalaian, ya. Jadi kalau yang namanya ngantuk itu nuas, kalau yang namanya tidur lelap. Tapi kalau ngantuk dengan lalai itu namanya sinah. Sinah dalam Al-Quran la ta'khuduhu sinatun wala naum. Bisa dipahami bunda ya? Ibu bisa ngantuk tapi masih bisa ngontrol, pernah gitu? Pernah, ya. Ngantuk tapi masih bisa kontrol. Apa nyupir, ngantuk tapi masih bisa kontrol. Berarti itu hanya ngantuk. Tapi kalau tidak bisa kontrol, itu sinah artinya. Iya. Jadi kalau segini saja, itu sinah. Sekejap itu adalah sinah. Subhanallah, dalam Al-Quran dikatakan la ta'khuduhu sinatu wa la naum. Allah ini tidak perlu yang namanya sinah. Sinah itu lalai karena ngantuk, nggak pernah. Allah itu tidak pernah. Jadi kapanpun bunda mau mengadu, kapanpun bunda mau curhat, kapanpun bunda mau meminta, Allah la ta'khudhu sinah wala naum, apalagi tidur. Malaikat Jibril memberi pelajaran kepada Nabi Musa. Saat Nabi Musa membaca ayat ini, karena yang namanya ayat kursi dalam Taurat ada, dalam Injil ada, dalam Zabur ada. Jadi ayat yang agung, ayat kursi ini dalam Taurat juga ada, dalam Injil juga ada, dalam Zabur ada, dalam Suhuf Ibrahim, dalam Suhuf Musa. Itu salah satu di antara ayat yang ada di setiap suhuf atau di setiap kitab yang Allah turunkan ke muka bumi ini, di antaranya ada ayat kursi.
Di dalam Injil ayat kursi ada walaupun namanya apa? Iya. Dalam Taurat ada ayat kursi walaupun namanya apa? Dalam Al-Qur'an pun ada, itu dalam surah apa? Al-Baqarah. Nabi Musa ketika membaca la ta'khudhuhu sinah, Allah tidak pernah ngantuk. Tidak pernah lalai karena ngantuk, karena ngantuknya. Masa sih? Ada pertanyaan? Oh gitu ya. Pernah nggak ibu ketika mendengar seseorang lagi ceramah atau tausiah dalam hati, masa sih? Pernah gitu nggak? Pernah kan? Iya. Ntar saya cari bener nggak ya hadisnya ya? Ada perasaan. Iya. Nabi Musa ketika la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Masa sih? Ada gitu. Tapi Allah tahu nggak apa yang ada dalam hati? Tahu. Nggak usah dibilang masa sih? Nggak usah bilang gitu. Allah sudah paham apa yang ada di dalam hati Nabi Musa alaihissalam. Maka dipanggil Jibril, ajarkan Musa. Kenapa? Dia sedikit ada pertanyaan, katanya gimana Allah tidak tidur? Dan Allah tidak sinah, punten, bukan tidur. Allah tidak sinah. Jadi enak kalau sinah itu artinya ngantuk yang membuat lalai. Itu sinah. Iya, tapi kalau hanya ngantuk saja tapi masih bisa ngontrol, itu namanya nuas. Kalau itu tibra itu apa namanya? Lelap, itu namanya naum. Itu namanya naum. Iya, itu namanya naum. Nah, bagaimana sih Allah ini benar-benar la ta'khudhu sinah? Sinah itu lihat. Langsung datang Jibril alaihissalam. Ya Musa, aku minta tolong kepadamu. Waduh, Jibril minta tolong, kira-kira minta tolong apa nih? Apa? Tolong jagakan 2 botol ini. Jadi 1 botol di kanannya, 1 botol di kirinya. Tolong jaga ya. Saya mau sebentar keluar, pergi, jangan sampai rusak botol ini. Baik. Gampang, kirain dijagain apa? Botol dipegang begini, begitu Jibril turun ditiup, rasa ngantuk. Setelah ngantuk, sinah. Diaduk botol itu, prang dan pecah. Jibril turun. Ya Musa, mana botol yang aku suruh jaga? Dijawab oleh siapa? Oleh Musa alaihissalam. Astagfirullah, pecah wahai Jibril. Kenapa pecah? Karena aku sinah, aku ngantuk. Dijawab oleh Jibril dengan mengatakan, bayangkan saja berapa detik engkau ngantuk, botol sudah beradu pecah. Apabila Allah sinah, berapa planet beradu? Bisa dipahami? Kalau Allah sinah, berapa makhluknya yang saat berdoa itu tidak terdengar? Kalau Allah sinah, berapa banyak makhluk yang seharusnya dapat rizki, nggak dapat rizki? Berapa banyak orang lagi mohon kepada Allah, Allah sinah. Bingung kan? Iya, makanya Allah ta'khudhu sinatu wala naum. Ini adalah satu hal yang perlu kita bayangkan dalam hati kita. Apa sih yang perlu takuti? Apa yang harus kita khawatirkan? Kita punya Allah. Kita punya Allah yang mana Allah telah ta'khudhuhu sinatu wala naum. Kapanpun bunda punya masalah, minta pada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, syiar yang di Syria, malana ghairuka illallah, malana ghairuka illallah. Itu syiarnya, malana ghairuka ya Allah, gitu kan syiarnya, sambil tepuk-tepuk. Iya, syiar daripada orang-orang Syria sekarang, malana illa ghairuka ya Allah, malana illa ghairuka ya Allah, trek gitu, malana illa ghairuka ya Allah, gitu. Syiarnya begitu, sambil tepuk tangan begitu. Dengan mengatakan, tidak ada yang kami punya kecuali Engkau. Tidak ada yang kami punya kecuali Engkau. Tidak ada yang kami miliki kecuali Engkau. Subhanallah. Jadi apa yang kita miliki coba? Kalau kita memiliki Allah, wajar karena kita milik Allah. Bisa dipahami nggak ya? Kalau saya punya buku ini, saya tidak bisa dimiliki oleh buku ini. Justru buku ini milik saya. Bisa dipahami ya? Ini jam tangan ini milik saya, tapi saya tidak dimiliki oleh jam tangan. Tapi kalau kita memiliki Allah, justru Allah memiliki kita. Wajar, saling memiliki. Hebat, luar biasa. Saling memiliki. Engkau milikku karena apa? Karena aku milikmu. Hebat bahasanya. Bagus status BB-nya. Iya. Engkau milikku karena aku milikmu. Masya Allah. Maksudnya apa sih? Enggak, maksudnya itu suami saya milikku, aku juga milik suami saya. Oh, bisa begitu. Subhanallah. Jadi syiar yang sangat indah. Itulah bahwa kita ini sebenarnya milik Allah. Karena apa? Karena Allah milik kita. Iya. Yang saling memiliki itu adalah antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nih. Sinah, kalau sinah batal nggak? Sinah tidak batal. Kalau sinah tidak batal, ibu lagi duduk tiba-tiba sinah terbuka gitu, nggak batal. Iya. Tapi kalau begitu sinah nempel ke dinding, itu batal. Itu bukan sinah lagi, itu namanya apa? Naum atau kerek begitu ya. Jadi punten, ada nuas, ada sinah, ada naum. Bisa dibedakan ya? Masya Allah. Kalau nuas artinya ngantuk.
masih bisa kontrol. Kalau sinah, ngantuk nggak bisa kontrol, lalai. Kalau yang namanya naum, tidur. Seperti itu. Di sini ada yang nuas, ada yang sinah, ada yang naum. Ada, subhanallah. Nah, ini semuanya kontrol semuanya. Alhamdulillah. Saya lanjutkan. Ya, dengan menyebutkan bahwa orang yang namat di sini namatil ainan, jadi matanya tertidur, ya sudah, berarti batal wudunya. Ini pernah saya sampaikan. Selanjutnya, yakin tidak dapat dikalahkan oleh keraguan-raguan. Saya hanya mengulang saja, ini pertemuan yang lalu. Wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'ti ahadakumus syaitanu fi salatihi fayanfakhu fi maq'adatihi ya fayukhayyal ilaihi annahu ahdatha wa lam yuhdits fa idza wajada dhalika fala yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Ini adalah akhrajahu Al-Bazzar. Punten. Jadi saya pernah menyampaikan di sini Bunda, bahkan ini hadisnya cukup panjang, ada lagi satu hadis lagi, saya sampaikan secara lengkap saja. Punten. Maka daripada itu, kalau Bunda mau wudu, mau melakukan ibadah, jangan buru-buru walaupun kelihatannya itu baik. Ya, cepat keburu ketinggalan, cepat wudu. Itu gangguan dari syaitan. Wudunya suruh cepat, jalannya suruh cepat, naik motornya suruh gas karena sebentar lagi komat. Hati-hati, itu bagian daripada syaitan. Ya, itu dikatakan. Maka dengan menyebutkan masih bisa kontrol. Kenapa? Punten. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini yang harus saya sampaikan. Gara-gara dia ini buru-buru. Kenapa harus buru-buru? Karena awalnya lalai. Jam berapa pengajian? Jam 9. Jam berapa pengajian? Setengah 9. Jam 8 juga keburu. Itu gara-garanya itu. Jam setengah 8 mandi cukup, pakai baju cukup 10 menit, habis itu ini segala macam, berangkat dari rumah. Ternyata lau sama Allah, begitu mandi air nggak ada, telat kan. Begitu itu ternyata begitu pakai baju, ternyata bajunya belum disetrika, lupa, lama lagi. Akhirnya harus buru-buru, nggak di jalan, buru-buru. Seperti itulah syaitan. Iya. Ibu siapkan semuanya. Makanya siapa yang memudah-mudahkan, meremehkan sesuatu, siap dia terjerumus dengan sesuatu itu. Gampang, setengah jam juga nyampe. Kalau meremehkan seperti itu, insya Allah telat. Iya, gampang. Jangan seperti itu. Ikhtiyat yang ada. Adanya orang buru-buru karena awalnya apa? Meremehkan sesuatu. Lalai. Tidak perlu untuk lalai. Lihat. Kalau sudah lalai, begitu datang ke masjid, cepat wudu, itu setan itu. Cepat jalan, cepat gas dong. Digas, ternyata ada sesuatu di jalan. Kata setan, nggak jadi kan ke masjid? Alhamdulillah. Kata setan. Setan nggak bilang alhamdulillah, ya. Kata setan, syukurin, ada sesuatu di jalan. Ngeri sekali. Kadang di jalan rapi, nggak ada masalah, aman. Begitu masuk ke masjid karena buru-buru, cepat sholat. Begitu datang ke masjid, Allahu Akbar. Begitu sholat, rasa-rasanya menang kan? Tiba-tiba bilang, mobil dikunci nggak ya? Itu dia. Mobil dikunci nggak ya? Seperti itu. Yakin kunci nggak ya? Allahu Akbar. Kunci nggak ya? Kayaknya dikunci deh sama Allah. Mikir, mobil kunci. Habis itu akhirnya, dikunci, pasti dikunci. Setelah itu, sendal tadi di mana ya? Kalau hilang gimana ya? Begitu. Habis, enggak, sendal ada. Begitu. Tiba-tiba, perasaan saya batal nggak tadi wudu ya? Kan wudu tadi di rumah ya, batal nggak ya? Pokoknya karena apa? Karena awalnya tidak mutmain, tidak itminan. Maksudnya apa? Tidak sepenuh hati, tidak diresapi. Ketika wudu, ini paling mudah saya sampaikan Bunda. Kalau ibu wudu cepat-cepat, dalam hadis ini ada beberapa tiupan. Saya sampaikan dalam kenyataan dari hadis Rasulullah SAW. Kalau orang habis wudu, yang pertama kali banyak ditiup oleh iblis, oleh setan, ini bagian sikut. Sehingga Bunda ragu, setelah wudu begitu ke masjid atau segala macam, pegang, kok nggak basah ya? Tadi kena nggak ya ini ya? Itu dia. Ya, tapi kalau Bunda lagi wudunya saja khusyuk,
yakin nih kena nih. Setan nggak mempan bilang niup-niup juga karena sudah yakin kita wudunya beres. Ya. Begitu ini lihat nih, ya. Dengan wayan fuhu fi maq'adatihi. Punten, ketika sedang sholat Allahu Akbar, punten sekali. Setan meniup bagian dubur kita. Sehingga terasa kayaknya keluar angin deh. Kayaknya keluar angin. Atau dalam perut, kerpek gitu kan. Tiba-tiba nih kayaknya keluar angin deh, keluar angin. Punten, ini adalah tiupan setan. Maka Rasulullah dengan matan hadis yang sangat baik ini dengan mengatakan, punten, fala yansharif. Ingat, Anda jangan batalkan. Lanjutkan salat. Hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Sampai Anda yakin kalau itu adalah angin Anda yang keluar. Baik itu terdengar suara atau tercium bau. Kalau dua hal ini tidak ada, lanjutkan salatnya. Itu adalah gangguan setan. Kalau ada, batal. Iya, kalau ada tapi kekeh, itu salah. Udah tahu, bukan itu. Jangan. Itu udah misalnya kan punten. Kalau bau masing-masing hafal gitu ya, punten. Ya, begitu. Punya saya bukan punya tetangga, tetap punten. Jadi yang ingin saya sampaikan, usikum wa iyaya nafsi bitaqwa, setan sampai ke sana ganggunya. Ngeri sekali. Saya lanjutkan. Lihat. Walil Hakim an Abi Sa'id hadis marfu', idza jaa ahadukum asy-syaitan faqala innaka ahdatsta falyaqul kadzabta. Lihat, kalau seandainya dalam keadaan sholat tiba-tiba ada omongan dari iblis, dari setan masuk ya dalam hati kita dengan mata, kamu tadi itu nggak bagus wudunya, kamu batal loh. Langsung kita bilang kadzabta. Dalam kata-katanya, dusta engkau iblis, saya tidak seperti itu, lanjutkan sholat. Jadi punten, iblis ini menggoda. Iblis ini, setan itu menggoda. Satu, baru niat udah digoda. Yang kedua, baru mau melaksanakan niat itu, iblis menggoda. Dua, ketika mengerjakan, iblis menggoda. Ketiga, keempat, setelah mengerjakan, iblis pun ketika mengerjakan atau sedang mengerjakan, iblis menggodanya. Lalu setelah mengerjakan, iblis pun menggodanya. Na'udzubillah. Coba baru niat baik. Aduh, saya ini kalau misalnya sehat, saya mau tahajud Langsung iblis sudah bilang dengan mengatakan 1-2 rakaat aja ya, nggak usah banyak-banyak. Baru niat udah gitu tuh. Baru niat udah banyak, iya. Ya Allah, saya kalau punya duit saya mau infak buat yatim piatu. Cukup 1 orang aja yatim piatu, sama aja. Baru niat udah ditabrak gitu sama iblis itu. Aduh, pokoknya kalau saya sehat nanti saya buat pengajian aja, Kemis doang aja ngajinya ya. Itu nggak usah. Subhanallah. Udah ditabrak duluan. Iya. Pokoknya nanti kalau saya sehat saya mau puasa Senin Kemis langsung setan langsung ngomong seminggu doang ya, Senin Kemis, habis itu nggak usah lagi dah. Begitu. Subhanallah. Niat pokoknya nanti kalau saya insya Allah udah balik atau udah bisa ini, saya mau pakai jilbab langsung bilang pas ngaji doang aja jilbabnya ya. Abis ngaji nggak usah ya. Itu kayak gitu tuh. Itu baru niat baik udah ditabrak. Niat baik ditabrak. Kuatkan bunda. Habis gitu baru nih mau infak, mau pakai busana muslimah, baru mau melakukannya langsung kata setan apa lagi dengan mengatakan, langsung dia bilang kurang matching loh, kurang bagus gituan. Daripada nggak pede, kamu nggak usah pakaian baju itu, nggak usah, daripada pede nggak pede. Ganti lagi. Semua akhirnya nggak jadi ngaji. Kenapa? Nggak ada baju. Astagfirullah. La haula wala quwata illa billah. Ada orang nggak bisa ngaji karena nggak ada baju, itu tengteingan itu. Subhanallah. Iya, tengteingan itu apa ya? Keterlaluan. Iya. Bahkan ketika mengerjakan amal baik, setan menggoda. Allahu Akbar, goda. Ketika mau melakukan kebaikan, setan menggodanya. Ketika sedang melakukan, menggodanya. Nih misalnya lagi sholat, Allahu Akbar, ada orang yang lewat. Kata setan dengan mata, ada orang lewat tuh. Harus kelihatan khusyuk dong kamu. Oh iya. Subhanallah. Yang tadinya begini, begitu ada yang lewat, subhanallah. Begitu ngeliat lagi, nggak ada lagi. Astagfirullahaladzim. Iya, ingat ini ketika mengerjakan saja setan menggoda. Astagfirullah. Dan setelah mengerjakan pun setan masih menggoda. Begitu selesai mengerjakan banyak hal, terutama biasanya orang ria itu setelah mengerjakan. Bilangin sama teman kamu ya, semalam kamu duha sampai nangis, semalam kamu tahajud sampai nangis. Bilangin sama teman kamu. Malam maaf ya ini, saya semalam tahajud sampai nangis loh, enak banget. Allah tahu dia itu niatnya apa. Subhanallah.
Ya, segala macamnya, nikmatnya, pokoknya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Baru niat mau mengerjakan, sedang mengerjakan, setelah mengerjakan hajar terus. Dan kalau setelah mengerjakan itu waktunya tidak muhaddad. Setelah mengerjakan waktunya tidak sampai seminggu, panjang. Bisa jadi bunda bikin misalnya masjid, sudah dibuat masjid, ikhlas pertama bagus, ternyata nggak jadi pengurus di masjid itu. Udah 5 tahun, 6 tahun baru ngomong, kalau nggak ada aku masjid nggak jadi. Nah itu dia, padahal udah 6 tahun. 5 tahun, 6 tahun masjid itu dia lindungi, dia besar, gara-gara tidak jadi pengurus di situ, langsung dia mencelak-mencelek, langsung lisannya tidak beres. Kenapa? Nembak-nembak masjid itu. Ngeri kan? Gugur. Jadi 6 tahun setelah itu, astagfirullah, ngeri. Makanya untuk menggoda iblis ini setelah orang berbuat baik tidak ada batasnya. Iblis mau punya apa namanya? Tidak ada waktu untuk mereka bosan untuk menggodanya. Kenapa? Jangka panjang dia punya. Jangan, nggak apa-apa, dia masih muridnya, nggak apa-apa. Setahun lagi nanti gugur, 10 tahun nanti gugur, biarin aja. Nauzubillah, mengerikan sekali. Jadi kalau kita pengen selalu instan, iblis itu tidak. Yang penting berhasil, waktu nggak ada masalah. Kenapa? Bisa jadi orang mau jadi ahli surga gara-gara perbuatan, ujungnya malah jadi ahli neraka. Ada kan? Ingat, di Bahrain, di Kuwait kalau tidak keliru, karena saya mendapatnya dari guru kami yang kami cintai, Syekh Nabil Awadi. Beliau dengan mengatakan terjadi di Kuwait, muadzin fasih, orang senang sekali. Selanjutnya bukan hanya sekedar itu, tapi apa? Hafal Quran. Dan bukan hanya hafal Quran, kadang-kadang jadi imam kalau imamnya telat. Imam setiap adzan naik ke atas, jadi muadzin di atas, ya di atas. Setelah itu karena Sayyidina Bilal kalau adzan dulu di atas karena untuk terdengar suaranya, tapi ada sebagian ulama mengatakan tetap saja kalau muadzin itu sebaiknya di tempatnya agak di atas, dia ke atas. Allahu Akbar, kan ada hayya 'alas shalah pilih kanan gitu kan, hayya pilih kanan, begitu pilih kiri, di situ ada rumah, di jendela ada seorang wanita, iya, hayya 'alas shalah, perempuan, iya, pertama kali matanya ini, iya. Setelah itu apa lagi? Adzan lagi. Ini perempuan setiap waktu adzan membuka jendelanya dan sambil ngelihat gitu orang adzan. Subhanallah. Dia adzan. Akhirnya nggak waktu adzan naik ke atas dia. Nggak waktu adzan akhirnya naik ke atas karena merindukan. Dan sekarang nunggu waktu adzan itu karena lihat perempuan itu. Ternyata kenalan. Nggak tahu bagaimana kenalannya. Setelah kenalan, coba melamar. Ternyata perempuan itu agamanya Nasrani. Iya. Setelah datang kepada bapaknya bilang, mengatakan, anak saya tidak dinikahkan kecuali kepada Nasrani lagi. Akhirnya karena cinta yang ada, si laki-laki ini menjadilah agama Nasrani. Pindah agama Nasrani. Dan menikahlah. Setelah menikah, biasa perempuan kan datang dari atas, dari tangga itu. Ya, sudah sah pernikahannya, jemput olehmu. Suruh jemput suaminya naik ke atas, begitu lagi naik ke atas gandeng istrinya, inzilak, keseleo ataupun apa namanya licin atau segimana, jatuh kepalanya pas kena tiang, dak, mati laki-laki itu. Subhanallah, gimana coba? Iya, dalam keadaan su'ul khatimah. Muadzin, imam masjid, iya, selanjutnya apa? Mati dalam keadaan kafir. Punten, iblis hebatnya tuh. Muadzin, masya Allah, lalu hafal Quran, kadang jadi imam, tapi berakhir seperti itu. Kenapa? Iblis itu kalau mau goda orang, tidak hari ini goda, besok tergoda, bukan itu. Hari ini digoda, bom waktu, bisa jadi 1 tahun nanti sesatnya, bisa jadi. Makanya fatwa MUI, beberapa lihat saya sampaikan, mengharamkan tentang batu-batu yang dipakai oleh orang-orang. Pernah lihat kan? Kenapa? Karena banyak apanya? Banyak musyriknya. Apalagi, bukan apa-apa, karena kebetulan saya orang Tasikmalaya. Di Tasik itu kalau ada benda mesti ada ceritanya, dan ceritanya di karang-karang. Iya, kalau tukang batu nih gini, Pak ini batu apa? Ini batu ini. Oh, ini ceritanya begini nih. Dulu, bla 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 bla. Oh, yang tertarik jadi ceritanya kan? Oh, jadi ini batunya, dan harganya udah nggak masuk di akal. Ada batu cincin yang harganya 1 miliar. Ada batu akik yang ada gambar naga itu laku 1 miliar. Coba bisa digituin. Itu kalau bikin asrama, masya Allah,
Udah jadi berapa kamar itu? Astagfirullah. Makanya israf yang dilarang oleh MUI itu israfnya. Bukan hanya israf yang lebih bahaya lagi, apalagi akidah. Akidah yang lebih bahaya lagi. Nah, iblis ini gimana caranya mereka itu tersesat, tapi bukan hari ini. Goda hari ini, nanti. Punten-punten saya mampir karena ini sangat penting. Walaupun belajar fikih, tapi bisa kesana kemari bunda. Hati-hati, saya sampaikan, iblis ini ketika menggoda saat ini, dia tidak mengharap hari ini untuk tergoda. Kapan? Nanti. Ibu tahu kan, pertama kali Adam turun ke muka bumi ini, syirik itu tidak ada. Dosa ada, dosa membunuh ada. Bahkan dosa zina ada. Iya. Tapi syirik tidak pernah. 1000 tahun setelah Adam turun di bumi ini, barulah syirik itu terjadi. 1000 tahun. 1000 tahun itu bukan waktu yang simpel. Panjang. Tapi iblis caranya hebat. Caranya gimana? Lihat nih. Mudah-mudahan bunda bisa memahami apa yang saya sampaikan. Sejarah kenapa atau sejarah pertama kali ada syirik di muka bumi ini. Zaman Nabi Adam nggak ada syirik. Zaman Nabi Sis nggak ada syirik. Zaman Nabi Idris tidak ada syirik. Tidak ada syirik. Lalu apa? Dari zaman Nabi Idris alaihissalam wafat di langit keempat, ambil nyawanya di sana. Ada kisah khusus tentang beliau. Setelah itu apa? Di muka bumi ini diiringi, dibimbing oleh orang-orang soleh. Wadda, Siwa, Yahud, Ya'uq, Nasr. Itu adalah orang-orang soleh. Sekali lagi ya, mereka adalah orang-orang soleh. Wadda, Siwa, Yahud, Ya'uq, Nasr. Itu orang-orang soleh yang selalu memberikan fatwa, selalu memberikan nasihat. Kepada siapa? Kepada semua manusia. Diberikan nasihat. Orang itu sangat mencintainya, orang itu sangat mengagungkannya. Jadi semua orang yang hadir, waduh, Wadda, Masya Allah orang soleh. Aduh, Siwa, Masya Allah orang soleh. Oh, Yahud itu orang soleh, Ya'uq itu orang soleh, Nasr orang soleh. Semua mencintai orang soleh. Saya tanya, mencintai orang soleh salah apa enggak? Enggak, harus. Mencintai orang soleh, harus. Apabila tidak mampu mencintai orang soleh, jangan membencinya, cukup. Iya. Kalau tidak bisa mencintai orang soleh, cukup jangan membencinya. Dan jangan menghalangi dakwahnya itu. Iya, saya tidak membenci orang soleh, bagus. Dan jangan halangi dakwahnya. Kalau belum mampu mencintai para alim ulama, punten, jangan membenci ulama. Itu dia. Iya, kalau belum mampu mencintai para alim ulama. Ini mencintai orang-orang soleh bagus. Orang soleh itu meninggal, orang soleh itu wafat, habislah. Kehilangan nggak orang soleh itu? Semua orang yang itu kehilangan orang soleh. Waduh. Dulu waktu ada Wadda, ketika ada masalah kita ngomong ke Wadda, kalau ada masalah datang ke Siwa, ke Yagus, ke Ya'uq, Nasr, tapi mereka sudah tidak ada. Aduh. Makin lama yang biasanya dinasehatin nggak ada. Akhirnya kalau lu kan nggak ada buku-buku segala macam, iblis datang. Gini deh, biar nanti kita ini selalu ingat kepada Yagus, Ya'uq, Nasr, tempat mengenang jasa-jasanya dan ingat nasihatnya. Kita simpan saja setiap tempat Yagus bicara, taruh batu di situ. Ya'uq bicara, taruh di sana. Nasr bicara, taruh di situ. Ini adalah batunya Yagus, ini tempat Ya'uq berbicara, ini tempat Nasr berbicara, segala macam. Iblis yang pertama kali menyarankan. Oke. Nah, iblis datang. Akhirnya taruh batu. Jadi kalau ngelihat tempat itu, ingat Yagus dulu bicara di sini nih. Ingat Ya'uq di sini. Ingat nasihatnya. Oke, periode pertama memang ada masalah. Emang periode itu akan hidup selamanya? Tidak kan? Berubah anaknya. Kata anaknya, ini siapa sih Yagus ini? Cuma batunya doang, Ya'uq itu siapa? Kata iblis, gimana kalau cari orang yang bisa ingat wajahnya Yagus gitu, biar mengenang jasanya. Terus kita pahat patungnya. Oh, siapa ya? Ada ahli yang pandai. Iblis juga yang memahatnya. Dibikin patung mirip dengan Yagus, dibikin patung mirip dengan Ya'uq, Nasr, segala macam. Inilah wajah Yagus. Orang yang pernah mengenal Yagus dulu, iya mirip kayak begini, iya mirip kayak Ya'uq. Itu periode kedua, nggak ada kemusyrikan. Lama itu bunda, 100 tahun aman, 200 tahun aman, cucunya aman, cicitnya sekarang. Ini dulu ngapain ya nenek moyang kita bikin ini ya? Apa ya ini? Siapa sih? Katanya si orang soleh. Iya, masih lumayan. Tapi anak dari cicitnya
Ngapain ya nenek moyang kita? Baru iblis datang, tahu nggak? Nenek moyangmu dulu itu kalau minta sesuatu, mintanya ke dia ini. Barulah syirik terjadi. Awal mulanya seperti benar mencintai orang soleh, tapi kesananya hulu, berlebih-lebihan, sehingga terjadi kemusyrikan. Hati-hati, karena iblis atau setan menggoda manusia itu tidak langsung, tapi punya apa? Program yang sangat rapi, program yang sangat luar biasa. Naudzubillah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Hati-hati dengan program-program iblis yang naudzubillah penuh dengan tipu daya dan pandai cara membelokkannya. Maka lihat, saya sampaikan, ketika dalam keadaan punya wudu lalu iblis datang dengan mengatakan ahdasta, kamu ini batal, kamu bilang dengan menyebutkan apa? Kadzabta, bohong, aku ini nggak batal, aku ini tidak batal. Maka gara-gara seperti itu awal mulanya karena kita buru-buru. Buru-buru tadi apa? Al-ajal, ajalah. Makanya dalam perkataannya al-ajalatu minasyaitan. Keburu-buru itu, buru-buru gitu, itu adalah bagian daripada perbuatan syaitan. Makanya jangan buru-buru. Santai, tapi jangan santai-santai banget. Ya, kosong di jalan, di 5 atau di 10 aja ngeng. Sampai di belakang tet. Abi Maki bilang santai, bukan begitu. Subhanallah. Maksudnya apa? Lihat seperti apa rapi kitanya. Subhanallah. Ini disebut dengan apabila kita ini tidak konsentrasi, tidak khusyuk dalam melakukan perbuatan, maka setan bisa datang untuk apa? Melakukannya. Satu saat Rasulullah sedang sholat, Allahu Akbar, baca suratul Fatihah, lalu baca surat. Kan ada dalam perkataan hadis Rasulullah, man adraka raka'atan adraka raka'ah. Apabila makmum itu, saya ulangi lagi, apabila makmum itu, ya, apabila makmum itu sempat mengikuti rukunya imam, maka makmum itu telah ikut 1 rakaat imam. Bisa dipahami nggak itu ya? Itu adalah perkataan hadis. Makanya sahabat ini ketika Rasulullah ruku, Allahu Akbar, ruku, dia ngapain? Buru-buru, biar ketemu apa? Biar bisa ketemu 1 rakaat, biar ruku, dia lari. Kalau lari kira-kira ada suaranya beda nggak didengar? Duk gitu ya. Allahu Akbar. Rasulullah dengar itu. Rasul dengar. Selesai sholat Rasulullah, siapa yang tadi berlari mengejar ruku? Sahabat mengatakan, saya ya Rasulullah. Kenapa kamu berlari mengejar ruku? Biar dapat 1 rakaat lagi ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, fa'alta khairan walakinna la tu'id. Kamu telah melakukan yang baik tapi jangan diulangi. Hebat kata-katanya. Kamu melakukan baik tapi jangan diulangi. Jadi saking tidak perlu berburu-buru di dalam melakukan ibadah. Iya, Masya Allah. Tentang masalah wudhu selesai. Saya praktekkan wudhunya. Sudah dipraktekkan belum wudhu di sini? Singkat saya sampaikan. Lihat Bunda, yang harus dilakukan wudhu ini adalah Bismillah. Pertama kali, Bismillah. Iya. Apakah niatnya nawaitul wudhu'a segala macam? Cukup di dalam hati kalau kita niat wudhu. Niat hati, dalam hati niat wudhu. Pertama kalinya Bismillah. Iya. Dengan menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Pernah mungkin saya sampaikan, itu mencucinya 3 kali. Iya, 3 kali. Dan punten ini dicuci, punten ini. Ini itu apa namanya ya, ruas ini. Karena di sini banyak kotoran karena tertutup, ya. Jadi dibersihkan seperti ini, punten. Ntar beli lagi dia. Lihat. Gimana lagi nih? Wah, jadi nggak apa-apa begini. Enggak, di sini aja cukup. Lihat, ya. Jadi ketika ngambil Bismillahirrahmanirrahim, sunnahnya kalau bisa menghadap kiblat. Saya sampaikan dengan singkat saja, sunnahnya menghadap kiblat, ya. Setelah itu Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali ngambil itu adalah umum. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah sini 1, ya. Saya itu masukkan lagi ke dalam air karena 3 kali, ya. Setelah itu cuci ini semua cuci, ya. Masukin lagi, baru bersihkan lagi, ya, semuanya. Bisa dipahami ya. Yang penting 3 kali mengambil air tersebut, tapi airnya jangan banyak-banyak. Maksudnya secukupnya saja. Allah tidak suka dengan yang israf. Israf itu yang melebihi, ya. Jadi ini punten, bersihkan. Kalau ini kuku dibersihkan, kukunya dibersihkan. Ini adalah tentang wudhu. Setelah itu apa? Langsung apa? Kumur-kumur. Lihat, kumur-kumur ini 1 untuk mulut dan untuk hidung itu 1 ngambil. 1 ngambil itu sunnahnya.
Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa. Tapi bunda belajar. Karena apa? Agar terbiasa sunnah. Iya. Habis saya cuma baru ke hidung, nggak apa-apa. Tapi kalau bunda mau ikut sunnah, ambil, nah lihat, begitu ke hidung. Untuk yang mengeluarkannya itu pakai tangan kiri, dibersihkannya. Ini, ya. Dan agak disebreng untuk ini. Apa sebreng itu ya? Gitu tuh, sebreng gitu. Itu bahasa saya, nyebreng gitu. Apa? Hah? Dising-sring. Itu dia. Gitu ya. Dari hidung. Ya, agak-agak ditekan. Jadi begitu masuk sini dan ini madmadah, jangan, ini harus kelihatan. Begitunya kelihatan. Jangan enggak, tapi harus ini kelihatan. Harus kelihatan. Setelah itu buangnya sebelah kiri. Iya, lihat, ini ada air, anggap aja ada air. Iya, anggap air masuk, satu, masukin, gitu ya, sama, buang. Dan cara membuang ini pun jangan, gitu, tapi semprot. Iya, jangan tetap, gitu, jangan. Tapi harus disemprot, gitu ya. Ini penting, kenapa? Gimana mau sholat kalau wudunya nggak beres? Iya bunda ya. Mau tahajud, mau sholat 5 waktu, kalau wudunya nggak beres gimana? Tawaf gimana? Kalau wudunya nggak beres gimana? Wudu ini satu hal yang sepertinya sepele, tapi masya Allah, kalau tahu keutamaannya luar biasa. Tapi sayang sekali, berapa banyak orang yang tidak mengindahkan wudu. Sampai nanti, ayahanda, bunda, ikhwan, akhwat yang berbahagia, Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, nanti orang mumin sama orang kafir nyampur nggak? Dia masyarakat nyampur. Itu ketahuan orang mukminnya bagaimana? Rasulullah mengatakan, orang mukmin itu ketahuan. Kenapa? Di tempat-tempat anggota wudunya bercahaya. Masya Allah. Iya, bercahaya semuanya. Bercahaya tangannya, wajahnya, kakinya, cahayanya luar biasa. Mau ke wudu, iya. Selanjutnya nanti di sorga mau ke sujud bercahaya. Tempat sujud 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bercahaya. Makanya wudu itu harus disertai dengan keindahan yang ada. Jangan ngobrol lagi wudunya. Itu beli tas di mana? Ntar antar saya ya. Subhanallah. Jangan, itu gimana mau khusyuk, wudunya aja ngobrol. Wudunya aja ngobrol. Jadi kalau ngobrol, kalau wudu udah selesai. Iya. Ini diobrol nih, airnya sedikit, coba ya kalau nanti kita bikin airnya segala macam. Udah nggak usah ngomong. Wudu itu sudah mulai. Ambil. Lihat, saya ulangi lagi. Ambil gini, ya. Pertama kali cuci semuanya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil lagi, bereskan semuanya, cuci, ya. Ambil lagi, bereskan semuanya, iya. Semuanya. Setelah bersih, tadi udah bismillah, baru madmadah wal istinsyaq. Artinya apa? 1, langsung masukkan air, keluarkan, buang. Iya. Imam Syafi'i 3 kali baik. Tapi kalau ditanya Rasulullah SAW, apakah melakukannya 3 kali? Rasulullah kadang 1 kali, kadang 2 kali, kadang 3 kali, 4 kali nggak pernah, 5 kali nggak pernah. Ibu kapan ya untuk 1 kali, 2 kali, 3 kali? Kalau ibu dalam keadaan santai, waktunya panjang, silakan 3 kali. Tapi kalau misalnya waktunya sempit nih, sebentar lagi komat atau segala macam, cukup 1 kali. 1 kali, iya. Tangan pun bisa 1 kali, iya, silakan. Jadi kalau buru-buru 1 kali, terutama mungkin yang saya rasakan karena kalau kita ke masjid misalnya telat, jangan dipaksakan 3 kali, karena sholat berjamaah dekat dengan imam itu jauh lebih afdal. Iya, makanya cuma 1 kali. Saya ulangi lagi. Setelah 3 kali ini, 1, membersihkannya dengan tangan kiri. Walaupun bunda nanti agak susah, karena belum biasa. Kalau nanti belajar dulu, keluarkan, ya, langsung keluarkan tangan kiri, pakai tangan kiri dan ke sebelah kiri. Setelah itu, subhanallah, baru membasuh wajahnya. Lihat. Dari mulai tumbuh ini, tumbuh apa? Tumbuh rambut, ya. Dari mulainya tumbuh rambut ke sini, kalau yang punya jenggot harus dibasahkan, kena, ya. Langsung ke sini semuanya dan 3 kali, semuanya. Masuk. Setelah itu apa? Baru lihat caranya. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Nah ini nih, aid itu tangan, marafiq itu ini. Dalam Al-Quran, wa aydiyakum ilal marafiq, maka air itu harus mengalir dari tangan ke marafiq. Siku.
Jadi cara mengambil airnya, kalau dalam keterangan ini, ngambil air yang mengalir begini ngambilnya. Jangan begini. Ada nggak yang mengambil gini? Sering lihat kan? Kan dalam Al-Quran, wa aidiyakum ilal marafiq. Tanganmu sampai ke sini. Berarti ini dulu baru sini. Aid marafiq. Tidak wagsilu wujuhakum wal marafiq ila ayyad. Wa aidiyakum. Tapi aid marafiq. Bisa dipahami nih ya? Subhanallah, demikian. Iya. Ini adalah ada beberapa sunnah yang mahjurah. Saya ulangi lagi, sunnah mahjurah itu sunnah yang banyak orang tidak mengerjakannya. Karena apa? Karena memang kayaknya sudah dilupakan. Satu seperti membersihkan ini, sunnah mahjurah. Yang kedua, ketika tamat dengan satu ambilan, dua untuk satu mulut, satu ini satu kali ngambil dengan tangan kiri, itu mahjurah. Punten, kumur-kumur yang ketiga kalau mampu, tapi jangan di depan orang. Kalau dalam keadaan sendiri, silakan lakukan ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau kumur-kumur yang ketiga kalinya, masukkan di sini, keluarkan. Tapi jangan di banyak orang, itu jadinya jijik. Ya, siwak itu sunnah. Tapi kalau orang yang tidak terbiasa, ya jijik. Lagi ngomong misalnya, apa kabar, ha? Sehat. Itu sini kamu, ah? Gitu jijik jadinya kan. Apalagi ditaruhnya habis siwak itu ditaruh gini. Ini kayak sapu gitu, keluar ngobrol aja gini, balikin di belakangnya biar kelihatan itu. Walaupun itu sunnah, tapi jangan sampai kita harus tahu sunnahnya seperti apa. Iya. Jadi kalau misalnya kali-kali di rumah nggak ada orang, coba wudunya belajar. Ketika orang keluarin. Pernah nggak wudu yang ketiganya madmadhahnya demikian? Pernah rasakan nggak? Belum pernah ya? Coba rasakan, ini sunnah. Iya, tapi harus kira-kira lihat lingkungannya. Jadi kalau ibu nanti ada orang wudu, tiba-tiba yang ketiga gitu, ibu jangan, jorok. Kita katakan itu sunnah tapi tidak tahu tempat. Iya, bisa begitu ya? Iya, sunnahnya memang untuk ihya sunnah, tapi harus dilihat lingkungan. Makan, misalnya makan lagi pasamuan, lagi apa tuh, lagi apa? Lagi prasman, lagi banyak orang makan. Sunnahnya memang pakai tangan. Tapi kalau ngambil selai misalnya pakai tangan begini, kan kita juga enggak lah kayak gitu ya, harus tahu gitu. Jadi punten agar tahu di mana menempatkan sunnah yang ada. Dulu waktu haji itu saya pernah bilang mungkin sama Bunda, ada jamaah yang mana jamaah itu sedikit-sedikit, nggak boleh, itu nggak sunnah Rasul, itu nggak sunnah Rasul. Jadi kita juga jadi risih. Kenapa sedikit-sedikit? Apalagi jamaah yang kami bimbing, ya istilahnya lagi dalam keadaan belajar. Memang orang itu juga baik, sangat baik gitu ya. Tapi sedikit-sedikit jamaah kalau mau parasman pakai piring, pakai sendok, nggak sunnah kayak gitu, selalu begitu. Ya, jamaahnya risih. Saya sih menengahi aja. Tapi kan kalau setiap hari saya nengahin kan capek kan? Iya, setiap hari saya tengahin aja. Akhirnya ada jamaah yang protes. Jamaah protes gini, lagi makan tuh rame-rame. Saya juga lagi duduk. Fulan, kamu sedikit-sedikit sunnah Rasul. Saya mau tahu nih, kalau kamu benar-benar mengikuti sunnah Rasul, saya mau tanya. Pertanyaannya, siapa coba istrinya Abu Bakar? Kalau kamu tahu siapa istrinya Abu Bakar, berarti kamu benar-benar top menjadi ahli sunnah Rasul. Saya bilang, keren banget nih, nanya istrinya Abu Bakar. Karena istrinya Abu Bakar kan ada 4, ya. Saya bilang, wah, yang mana dia tahu nih, kira-kira yang mana nih? Dia bilang, nggak tahu dia kan. Memang namanya jarang disebutkan istri-istri Abu Bakar. Diam. Akhirnya apa? Subhanallah, siapa dong? Siapa? Dia nggak tahu kan? Saya bilang, hebat si Akang tahu. Terus dia nanya, ya saya nggak tahu siapa istrinya. Dia bilang, ya Nyonya Abu Bakar lah. Subhanallah. Ibu langsung marah orang itu. Dan waktu selama di Arafah belum ketemu. Maksudnya belum nyambung. Iya, sambil ketawa, ya Nyonya Abu Bakar, hahaha, ketawa. Dia merunduk, waduh, saya bilang ini. Jadi subhanallah kita rapihkan. Setelah haji baru bisa rapi orang itu. Dan sampai hari ini sudah rapi, alhamdulillah. Tapi punten, sunnah, tapi harus tahu situasi dan seperti apanya. Iya. Lihat, saya sampaikan. Jadi sunnah mahjurah diantaranya ini nih, coba lakukan. Tapi kalau bisa dilakukan seperti ini. Iya. Selanjutnya, mat itu lakukan. Keluarnya dengan setelah itu wajah. Ini bereskan. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum dari sini. Iya. Baru kemari. Ambilnya dari sini. Iya. Baru kalau gitu dijatuhkan nggak apa-apa. Tapi bukan salah, sekali lagi, bukan salah
Namun kalau melihat dari perkataan para ulama, bukan dari sini cara mengambilnya, tapi dari depan. Wa aydiyakum ilal marafiq. Wamsahu bi ru'usikum. Nah ini kepala. Cara kepala ini ala qaulil arjah yang saya temukan, basahkan air ini asal basah, tidak dengan air langsung seperti tadi membasuh wajah, asal basah. Setelah itu lihat di telinga ini, iya, telinga sini, baru di kesini kan, di kesini baru ke depan lagi, satu kali saja, iya, laki dan wanita. Iya, tapi kalau wanita misalnya, karena saya harus sampaikan juga bagaimana kalau wudhu wanita dalam keadaan banyak orang, kalau di mall seperti apa, kadang beberapa tempat wudhu bersatu gitu ya, tapi Masya Allah sekarang beberapa mall itu dipisahkan tempat wudhu perempuan dan laki-laki, itu sudah bagus, tapi memungkinkan ada tempat wudhu yang tidak apa namanya, tidak dipisah atau bersatu, gimana nanti saya sampaikan. Namun yang jelas basuhkan seperti itu, selesai baru rejal. Iya, dan caranya ketika kaki bukan hanya dibuka tidak, iya, tapi punten caranya yang kanan ini punten dimasuki dengan jari-jari kita untuk dibersihkan. Iya, ininya dirapihkan, dibersihkan. Iya, sebagian ulama menggunakan telunjuk, ya, seperti ini. Sebagian lagi dengan jempol, seperti silakan. Tapi dimasukkan tangan ke dalam sela-selanya. Pun sama, yang kiri dengan kaki kiri dengan tangan kanan. Maka dari itu, beberapa tempat wudhu menyimpan tempat yang asik untuk berwudhu. Karena biar tumanina. Ada beberapa wudhu ada kursinya. Ada dari itu. Jadi begitu wudhu tuh, duduk, trek, langsung. Duh, nyantai. Kenapa? Biar nyantai wudhunya. Karena apa? Kalau nggak disediakan tempat duduknya, begini. Apalagi kalau, aduh, mau kaki, mau pegang lagi, susah. Iya. Tapi kalau ada tempat duduknya, bisa santai. Makanya beberapa tempat, termasuk sekarang yang ada di Masjidil Haram, iya, ada tempat duduknya nggak itu? Ada tempat duduknya, dia santai bisa berwudu. Karena apa? Untuk menjadikan thomaninah dalam berwudu. Oh iya, kuping tadi, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, wajah ini adalah bagian daripada kuping, ini bagian daripada wajah. Faghsilu wujuhakum, iya, wa aydiyakum ila bagian ra's punten, ru'usikum. Jadi maka beberapa ulama ketika membasuh ini dan telinga, satu ngambil air, ada yang begitu. Ada juga mengatakan kepala-kepala, juga telinga. Telinga itu bukan bagian daripada wajah, namun bagian daripada rambut, ru'us. Kenapa? Coba di telinga, di sini kan ada rambut. Ibu juga punya rambutnya di sini, walaupun kecil-kecil sebelah sininya. Setelah itu ini juga rambut di sini, maka ini bagian daripada kepala. Iya, makanya ini pun harus diusap bagian telinga ini. Bisa dipahami ya? Terima kasih. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Saya lanjutkan. Yang penting lagi untuk ibu nanti ketika wudu, kalau seandainya tidak bersama ataupun bersamaan dengan laki-laki, cara wudunya yang ibu harus lakukan, misalnya laki-laki di samping ini kelihatan, ibu jangan mentang, oh kan harus dibuka, boleh klak sampai sini, ketahuan ininya, iya, boleh klak itu apa namanya? Oh langsung prok dibuka sampai sini. Tidak bunda. Ada laki-laki di situ, bunda cukup di sini saja. Terus kesininya gimana? Begitu tangan isyarat, diusap, ya, isyarat, diusap. Saya dipahami ya? Ini isyarat di sini, isyarat ke sini. Ya gimana lagi? Dibuka itu ada laki-laki ngeliat. Jangan-jangan begitu laki-laki tuh, wis, lihat gini, kamera, misalnya gitu, kan bahaya gitu. Tapi apa? Subhanallah, tapi ininya terusap aja, rapi demikian. Saya dipahami ya. Selanjutnya ketika ini rambut, kalau memungkinkan bunda, kerudungnya lebar segalanya bisa masuk ke dalam, boleh kata Imam Syafi'i min ba'dhir ras, dibasuhi sebagian daripada, ataupun tadi kerudungnya sebentar ke atas, silakan ujung. Jadi cara membasuh kepala ini Imam Syafi'i mengatakan sebagian dari kepala, ujung kepala. Makanya boleh bunda tarik jilbabnya sedikit sini. Ya, kalau misalnya agak susah di sini tarik, ya karena ada ban karetnya di sini, ya, karet apa dia akan truk nempel gini, makanya ngambil dari sini silakan. Tapi yang susah lagi, udah begini ininya kecekek lagi. Susah. Nah, itu bikin sengsara sendiri itu mah, subhanallah, ya. Gimana lagi kalau seperti itu? Nah, kalau sudah seperti itu, tapi di sini gampang bisa tarik begini. Tapi kalau ada, kan ada yang pakai jilbab tuh sampai apa? Ya, subhanallah. Iya, subhanallah.
Iya, dulu kan lagi zaman-zaman punten. Kadang-kadang begini nih, harus dihargai seperti itu. Kenapa demikian? Mungkin sedang proses seneng dengan seperti itu. Apa-apa, biarkan aja. Iya, biarin aja, nggak apa-apa. Bahkan harus daripada yang aneh-aneh macam-macam. Iya, lebih baik dengan senang dengan busana seperti itu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, luar biasa. Ya nggak apa-apa, biarkan aja. Yang penting senang, suka, dan dia tertutup. Itu harus dihargai. Apa yang dimalu, jangan, wah apa itu salah, nggak usah. Santai, biar tenang. Kenapa? Karena ini semuanya dalam keadaan proses yang baik. Iya, jadi istilahnya yang belum berjilbab segera berjilbab, yang sudah dijilbab perbaiki jilbabnya, yang sudah memperbaiki jilbabnya perbaiki juga akhlaknya. Iya, dan yang 4 ini tidak bisa dipisahkan, harus semuanya gabung, tahap semuanya terus sedikit demi sedikit. Nah setelah itu biasa semuanya hanya ini isyarat. Kepala juga boleh nggak ya, kepala misalnya isyarat demikian boleh kalau memang posisinya tadi. Tapi kalau masih bisa dirogoh, dirogoh. Iya, dirogoh, tahu dirogoh ya? Setelah kalau bisa dirogoh sini, dirogoh di sini. Tapi kalau nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Jadi seperti itu. Selanjutnya kakinya juga sama ya. Jadi kakinya kalau seperti itu cukup rapi saja, dibasuhi segala macam baru sholat. Jadi tidak ada hal susah ketika melaksanakan wudhu. Namun punten, kenapa? Oh punten, sebelumnya telinga juga sama, dirogoh tadi kalau bisa segala macamnya ya. Makanya bikinlah sesuatu yang lebih mudah ketika mau berangkat bepergian. Dan kalau bisa ketika berpergian pun memungkinkan busana untuk bisa melaksanakan sholat. Misalnya tertutup, mau gamis tidak gamis, tapi yang jelas tertutup rapi. Ke sini misalnya mau panjang bajunya segini ya, terus celana bukan celana apa namanya, roknya panjang gitu semuanya. Subhanallah bisa melaksanakan sholat. Hanya mungkin yang perlu dibekalnya apa, kaos kakinya saja. Ada khusus buat pakai kaos kaki sholat seperti itu ya. Lagi sholat Allahu Akbar, kalau beberapa ulama ini harus dalam keadaan tertutup, tapi Imam Syafi'i nggak apa-apa sholat. Kalau misalnya ibu, kalau saya lihat rata-rata ibu-ibu yang ada di sini bisa untuk melaksanakan sholat dalam keadaan seperti ini, sholat langsung Allahu Akbar ya, seperti itu sholat silahkan dalam keadaan demikian. Jadi ketika mau pergi kemanapun biasakan dengan busana sholat ya, dengan busana sholat seperti itu, tidak dengan busana yang aneh-aneh ya. Kaki pun demikian, kaki pun dirapikan dengan demikian yang baik, jadi tidak yang aneh-aneh seperti itu ya. Sampai mata kaki, sampai mata kaki ya, sampai mata kaki, sampai mata kaki silakan, sampai mata kaki dibersihkannya. Ini adalah hal yang perlu diperhatikan di dalam masalah berwudu ya. Saya tidak sampai dilanjutkan kepada bab adabil qadha wal hajat. Insyaallah sempatnya datang kita akan bahas tentang adab membuang hajat. Subhanallah, betapa hebatnya Islam ya, mengatur cara buang hajat saja ada tata caranya. Kayak gimana lagi di toilet ini, seperti apa kita harus di toilet, adabnya bagaimana, iya adabnya harus seperti apa. Lalu bagaimana ketika buang hajat kita ini, subhanallah, nanti dilihat dari hadis-hadis yang ada. Kenapa? Karena hakikatnya ada satu doa ketika mau masuk ke toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kalau di situ tega, maksudnya dengan mengatakan kata-katanya, aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Kok masuk ke toilet seolah-olah toilet itu tempat setan gitu? Iya, jawabannya iya. Kok bisa? La haula wala quwata illa billah. Jangan betah-betah di toilet. Jangan betah-betah di mana? Di toilet. Saya pernah mungkin bilang, nggak tahu pernah di sini atau belum. Waktu ada pengajian, masya Allah itu luar biasa. Pengajian, setelah pengajian waktu zuhur, karena ada bapak-bapaknya di sana juga, ya sudah agak jauh ke masjid, ya saya sholat. Iya, sholat di rumahnya. Karena antri mau ke masjid, mau wudunya, sementara saya harus jadi imam kan, harus duluan dong wudunya. Cuma sudah antri duluan, saya nggak enak mau nyolot. Saya dulu nggak enak kan. Nah, akhirnya ya mau wudhu dari awal tadi banyak yang nanya, akhirnya saya telat. Iya, mau wudhu sekarang antri panjang, sebentar lagi harus qomat, saya jadi imam. Terus yang tuan rumahnya, Abi wudhu di kamar saya aja. Saya nggak enak juga karena nggak ada laki-laki di situ. Terus dipanggil ada anaknya laki-laki, nih tolong antar Abi ke kamar mama aja. Itu subhanallah, saya masuk ke toiletnya udah kayak kamar itu juga. Toilet itu udah kayak kamar. Begitu masuk saya sampai bengong, ini toilet apa nih? Subhanallah, sampai saya cuma nggak kelihatan
nggak kelihatan apa kagetnya, cuma biasa aja, biasa kan, udah biasa. Cuma dalam hati saya, hah aja gitu ya. Ini karpet, subhanallah. Saya masuk ini gimana ceritanya? Begitu saya mau wudhu saja, jujur aja ketika wudhu saya coba ngelihat, Allahu Akbar. Pas di tempat buang hajatnya, TV. Subhanallah, ada majalah, numpuk majalahnya. Oh jadi kali sambil lihat majalah kali ya. Cuma itu ngapain juga lama-lama, kalau bisa udah nggak ada urusan cepat keluar. Nggak ada cepat keluar. Subhanallah, ini di toilet masih browsing aja toilet. La haula wala quwata illa billah. Kalau udah selesai cepat. Kenapa? Karena itulah a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kenapa? Banyak hal-hal yang kotor yang mungkin akan terjadi di toilet ini. Bahkan suudzon pun akan ada ketika di toilet. Iya, kenapa? Nih suami saya telat, jangan-jangan itu lagi di toilet. Kenapa? Memang itu makanya kalau bahasa Malaysianya toilet itu apa katanya? Ada satu lagi, bilik termenung, itu benar itu. Bilik termenung, saya punya teman lama dengan orang Malaysia yang Masya Allah, kenapa? Emang untuk merenung gitu, tapi kita secepatnya. Makanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Loh kenapa memang? Apa benar setan ini senang terhadap toilet? Apa penyebabnya? Kok dari dulu itu sampai hari ini benar senang di tempat itu? Kalau memang benar, apa yang harus dilakukan untuk toilet kita? Kalau dulu yang saya ingat, di kampung saya itu Masya Allah, ini rumah kalau ke toilet itu jalan subuh-subuh itu bawah. Jadi kayaknya rumah setan itu jauh-jauh dari rumah kita. Sekarang kamar toilet, kayaknya kata setan dekat banget rumahnya nih katanya. Begitu subuh Allahu Akbar, nggak usah jauh-jauh, tinggal tepuk-tepuk. Ya begitulah keadaannya. Tapi punten, gimana bikin toilet agar walau bagus tetap toilet? Iya, tetap toilet. Makanya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, paling tidak ketika kita punya toilet dekat dengan kita bersih. Karena hakikatnya punten, yang disenangi itu adalah kotornya, baunya seperti itu. Iya, dan suara saat mengeluarkan hajatnya, suara gitu apa, turung begitu air atau apa saja itu usahakan di apakan namanya, diadukan dengan suara lain sehingga tidak terdengar suara itu. Bisa dipahami ya? Ya dengan suara air yang ada di tangan di keran segala macam, atau dengan ada sekarang dipencet buz begitu, iya, jadi samar suaranya nantinya. Iya, jangan disengajain plung plung, jangan. Subhanallah, astagfirullah, punten saya agak jorok ya. Tapi kenapa? Itu namanya fikih, harus disampaikan. Kalau begini siapa yang tidak menyampaikan nanti? Siapa kamu? Ibu mungkin anak dengar plung plung, tegur nanti. Nak, jangan gitu nak. Iya, itu sampai bassnya kedenger begini. Tolong nak, seperti itu. Kenapa? Nasihati. Punten bunda, memang fikih harus begini belajarnya. Belum nanti masalah pernikahan. Iya, belum nanti punten sampai Allahu Akbar. Saya tidak tahu ya, apakah layak atau tidak. Saya pernah begitu Dr. Muhammad Al-Uraifi menyampaikan tentang masalah haid dan masalah pernikahan itu di televisi. Dan memang dia sudah minta maaf dari awal. Saya mohon maaf, akan menyampaikan seadanya, namun bahasa yang coba saya atur sesopan-sopannya. Tapi walaupun sesopan-sopannya, dia merah lagi wajahnya. Apalagi begitu dengan mengatakan hadis Imam Ali, Sayyidina Ali, cara untuk berhubungan suami istri dengan sunnah dan benar. Itu di televisi disampaikan. Dia nunduk lagi. Tidak boleh ini dan ini, tidak boleh itu dan itu, tidak boleh. Ada adabnya. Tapi nanti masih lama bu, ya. baru. Tapi kalau mau buru-buru pengantin cepat datang, saya sampaikan nanti. Iya, sampaikan. Kenapa? Hati-hati, karena lagi bergaul pun demikian, setan akan bisa masuk bersama laki-laki tersebut ketika tidak tahu adab bagaimana caranya. Iya. Sampai iblis mengatakan, usyariku fi kulli umuri, aku akan ikut gabung dalam setiap aktivitas anak Adam. Lagi makannya, lagi sholatnya, sampai ketika berjima aku akan ikut bersamanya. Naudzubillah. Kecuali orang itu memiliki adab-adab yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Iya, nanti ini masih sholat, habis sholat nanti langsung ke wudhu, lalu ke sholat segala macamnya. Nanti ada bab nikah. Seperti apa bab pernikahan? Kalau bab tolaknya sudah kita bahas ya.
Iya, hari Sabtu ini kita kumpul di sini. Ini hari Sabtu ini kita cara membungkus jenazah, insya Allah. Cara mengkafani jenazah. Ya, jadi Sabtu ini kita akan kumpul dengan judul cara mengkafani jenazah. Ibu boleh, misalnya nanti ibu berwasiat suami ibu boleh nggak dimandiin sama istrinya, boleh. Abu Bakar dimandiin oleh istrinya, Abu Bakar As-Siddiq, iya, oleh Asma bintu Uyainah, ya. Jadi itu adalah istri daripada Abu Bakar As-Siddiq memandikan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi yang pertama kali wanita memandikan suaminya ya beliau, dan yang pertama kali dimandikan oleh istrinya ya Abu Bakar. Rasulullah ketika wafat tidak dimandikan oleh Aisyah, ya, tapi Abu Bakar dimandikan oleh istrinya. Jadi silahkan kalau ibu amanah pada suaminya memandikan jasad saya, karena Abu Bakar dimandikan oleh istrinya. Subhanallah. Jadi nanti hari Sabtu ini kita kumpul bagaimana cara membungkuskan kain kafan. Jadi saya juga nggak tahu bagaimana sistemnya, karena nanti kayak kemarin juga penuh gitu ya. Nanti saya minta kosong, mungkin takut lupa hari ini. Saya mungkin minta ini tidak usah ada nanti. Ini saya minta kosong pas ini aja. Dikasih apa namanya, dikasih kosong aja. Ini kayaknya nggak usah kasih meja ya. Jadi nanti biarkan yang di depannya duduk, yang lainnya agak berdiri, segala macam pokoknya diatur. Jadi untuk yang sebagian mungkin bisa di sini nanti begitu ngelihatnya bagaimana cara membungkus kain kafan, iya. Jadi saya minta dari mulai ini sampai ini kosong, pas di sini yang dikosongkan. Iya, takut nanti yang datangnya bagaimana untuk membungkus kain kafannya. Jadi insya Allah seperti yang datang kita akan bahas tentang bab membuang hajat. Seperti apa membuang hajat? Iya. Kalau tidak ada toilet gimana? Iya. Terus ketika buang hajat boleh ngobrol nggak? Seperti apa? Ya, ini ada saat membuang hajat, dan tidak boleh membuang hajat di mana saja. Islam sangat mengatur karena ini adalah penting buat kita semuanya. Ya, insya Allah seperti yang datang ketika kita jumpa dengan pelajaran fikih adab membuang hajat. Tapi hari Sabtu kita akan kumpul bagaimana cara membungkus jenazah, dan kain kafan yang sudah disiapkan kemarin ada di rumah ya dari Dokter Rara. Ya, masih ada di saya kain kafannya nanti insya Allah. Kenapa? Oh, buat saya alhamdulillah jazakillah khair. Iya. Jadi itu nanti buat praktek juga, nanti saya kesana kemari nanti saya praktekkan. Bagaimana? Koper udah sama saya. Oh, udah dipakai umroh lagi itu. Jadi nanti saya praktekkan di sini insya Allah. Mudah-mudahan ada yang bisa hadir, silahkan. Suami istri biar nanti suaminya membungkus istrinya, istri membungkus suaminya. Tapi sudah wafat nanti. Iya, jangan dibungkus sekarang-sekarang. Bapak bungkus Pak, jangan. Nanti cara memasukkan ke liang lahatnya seperti apa, insya Allah besok kita akan bahas, dan bahas liang lahatnya seperti apa. Ini saja dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Insya Allah kehadiran kita maju insya Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon doanya untuk keluarga kita yang dalam keadaan sakit, wabil khusus untuk Mas Rano masih dalam keadaan sakit, semoga diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya sedikit agak ini saja, tapi Bang Dul dalam keadaan, semoga diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma shfina wa shfihi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaba wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja dapat saya sampaikan. Ada pengumuman untuk tor nanti insyaallah yang sudah terdaftar ada 50 tambah 50. Iya. Jadi udah 100 katanya ya. Hampir 100. Jadi kalau bisa 2 bisa aja ya Mbak ya. Iya, jangan tambah-tambah ya. Ini saya juga nyari ustadznya, lagi cari. Kemarin ada, ternyata lagi umroh. Oh iya, ada nanti insya Allah, ada seseorang teman kami nanti insya Allah, mudah-mudahan bisa. Iya, ada seorang nanti akan mengiringi, mudah-mudahan saya hubungin lagi. Beliau akan dihubungi, mudah-mudahan bisa mendampingi kita insya Allah. Nanti lebih jelasnya Bu Vera akan menyampaikan tentang masalah tor ini. Ya kalau ada orang, ya kalau mau ikut kasihan juga, 3 bis juga janganlah gitu ya. Ya silakan. Ya ibu-ibu, saya ulang sekali lagi info tentang tor. Kita yang perlu kita perhatikan itu adalah kita disiplin waktu kita sendiri, karena insya Allah supaya kita kembalinya juga bisa lebih cepat. Jadi kita kumpul jam 6.30, insya Allah kita jam 7 berangkat dari sini, dan kita akan mencoba memakai tol yang lewat rumah Abi. Jadi bukan yang Fatma Api, karena insya Allah itu lebih cepat. Dan untuk yang sudah menjaftar, misalnya bayar, bisa bayar langsung hari ini kepada saya, kepada teman saya Bu Susi. Dan setelah itu juga responnya ibu kemarin waktu kita ke istana. Oh iya, saya tutup dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahil alamin.
dilanjutkan dengan pengumuman karena ini penting untuk ya. Iya. Nanti buat